Untuk daftar di University of the People biasanya ada dokumen selain ijazah, yaitu dokumen hasil terjemah ijazah. Dokumen hasil terjemahan ijazah ini biasanya harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Nah, gimana caranya untuk cari penerjemah tersumpah? Kalau saya sendiri tetap mengandalkan Google, jadi saya nggak tanya-tanya ke teman-teman pelajar yang lain karena waktu itu kan dari Indonesia masih sangat sedikit. Nah, untuk cari ke Google nggak sembarangan juga karena harus cari jasa penerjemah yang terpercaya, yang sudah menjalankan jasanya beberapa tahun minimalnya ya, kalau menurut saya, dan ini jadi bisa dicek dari websitenya. Caranya sama aja seperti cari informasi umum di Google. Tapi untuk mencarinya biasanya saya melihat jasa penerjemah tersumpah yang sudah memiliki website, karena dengan begitu akan lebih mudah untuk mengecek bahwa dia sudah lama menjalankan jasanya atau belum, layanannya memuaskan atau tidak, atau bahkan ini benar-benar ada atau dia fiktif. Maksud saya penipu atau bukan. Memang benar dia memiliki jasa penerjemah tersumpah atau tidak. Nah, ini ada banyak hasil yang keluar dari pencarian Google kan. Saya tidak mau cari yang ada di Tokopedia, Shopee, atau e-commerce lain. Kenapa? Karena begini, mereka bisa saja benar-benar menerjemahkan, tapi apakah mereka memiliki izin sebagai penerjemah tersumpah atau tidak, ini sulit dipastikan kalau cari di e-commerce. Makanya saya nggak mau cari yang di e-commerce, saya lebih pilih cari mereka yang punya website. Karena bikin website ini kan sebenarnya tidak terlalu mahal kalau hanya untuk company profile. Kalau mereka memang benar-benar usahanya sudah bertahan lama, memiliki website ini sudah sebuah keharusan menurut saya. Di sini ada berbagai pilihan, dan ini kan yang rekomendasi dari Google. Kalau dilihat, saya blok di sini. Tapi ini juga tidak bisa dipastikan pelayanannya baik atau tidak. Makanya saya lebih pilih yang pakai website. Nah, ini ada beberapa hasil. Contohnya ini yang pertama ditampilkan Google PTJITS. Saya tidak promosi ya, karena ini hasil dari pencarian Google. Ini ada jasa penerjemah tersumpah yang www.penerjemahtersumpah.com. Saya akan buka satu, mungkin yang saya buka ini aja dulu, JITS, karena dia yang tampil pertama. Biasanya Google ada algoritma tertentu yang tampil pertama adalah usia domain yang paling lama dan terpercaya. Jadi saya akan buka yang jits.co.id. Ini halaman websitenya, dan kalau dilihat dari domainnya, dilihat di sini domainnya jits.co.id, seharusnya ini sudah cukup terpercaya. Karena untuk penggunaan domain.co.id tidak sembarangan seperti domain.com. Domain.co.id biasanya pendaftarannya perlu ada surat-surat tertentu seperti KTP, apalagi ini .co.id diperuntukkan untuk perusahaan, berarti harus ada uh, seperti SIUP atau sebagainya lah. Saya tidak hafal persis karena saya tidak jualan domain. Yang pasti untuk pendiri membeli domain.co.id ini biasanya harus berbentuk badan usaha. Nah, ini kita sudah buka websitenya. Oke, saya nggak jelaskan lebih lanjut mengenai websitenya, tapi lebih mengenai bisa dipercaya atau enggak. Selanjutnya kita cek nama domainnya. Sudah berapa lama dia terdaftar? Ini kan jits.co.id. Saya akan gunakan tools yang namanya Whoisdomain. Whoisdomain ini untuk mengecek usia dari sebuah domain. Jadi kalau usianya sudah lama dan dia masih beroperasi tanpa ada reputasi buruk, maka dia cukup terpercaya. Tinggal dimasukkan aja nama domainnya di kolom pencarian jits.co.id. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Jadi dari sini kita bisa lihat
bahwa domain ini dibuat tahun 2014, bulan September, tanggal 11. Berarti ini sudah lumayan lama, hampir sudah 7 tahun lebih saat video ini dibuat, tahun 2021. Jadi saya anggap ini sudah bisa dipercaya sebagai jasa penerjemah tersumpah. Nah, lalu untuk meyakinkan, cara lainnya lagi kita cek lagi dari hasil pencarian Google mengenai reputasinya. Balik lagi ke Google. Kita lihat apakah ada orang yang kecewa atau tidak. Kalau kita lihat dari sini, tidak ada suara pembaca atau keluhan dari pengguna internet mengenai pelayanan dari jasa penerjemah tersumpah PT JITS ini. Nah, ini kita bisa lihat tidak ada tampil sedikit pun di Google. Coba kita gunakan kata kunci yang lain. Oke, ini mungkin kata kuncinya agak ekstrim, tapi jits.co.id menipu, tapi ini perlu kita cari dan perlu kita pastikan supaya kita nggak kecewa. Ini hanya contoh aja, saya nggak mendiskreditkan nama perusahaan ini, tapi ini hanya untuk pembuktian. Nah, dari sini kita udah bisa lihat tidak ada masalah ya, karena di sini tidak diketemukan informasi yang terkait orang yang kecewa atau yang merasa tertipu atau yang merasa dirugikan oleh jasa penerjemah tersebut. Nanti teman-teman juga bisa cari sendiri, tes menggunakan cara yang saya lakukan, buka sampai beberapa halaman kalau masih kurang yakin. Nah, ini kan benar-benar udah nggak ada sampai halaman ketiga. Saya udah nggak temukan lagi, walaupun di Google ada sampai lebih dari 10, tapi dibuka di halaman keempat, sudah tidak tampil. Oke, berarti saya boleh berasumsi bahwa PT JITS ini cukup terpercaya sebagai jasa penerjemah tersumpah. Nah, yang lainnya lagi bisa dicek lagi di Google. Kalau kita mau cari contoh yang lain, mungkin mau membandingkan harga atau bagaimana. Nah, ini kan JITS tadi saya udah cek. Sekarang yang kedua, penerjemahtersumpah.com. Saya akan coba buka yang ini. Ini websitenya. Oke, saya nggak lebih lama lagi bongkar di websitenya, tapi saya akan cek apakah ini sudah bisa digunakan, dalam arti bisa dipercaya atau tidak. Saya gunakan lagi Whois, sama seperti tadi di JITS, cuma ini halamannya berbeda dari halaman hasil pencarian yang pertama saya gunakan. Nah, yang diperhatikan adalah tanggal registrasinya atau tanggal dibuatnya. Di sini kan tanggal dibuatnya beda karena dia pakai domain.com. Kalau tadi .co.id kan di bagian bawah dilihatnya tanggal created, jadi tanggal dibuat. Nah, sedangkan kalau menggunakan .com biasanya tanggal registrasi. Registered on-nya tanggal berapa. Nah, ini bisa dilihat bahwa didaftarkannya dari tahun 2009. Berarti sudah sekitar berapa tahun? 2021 kurang 9, berarti sekitar 11 tahunan. 11 tahun lebih. Berarti ini juga bisa dipercaya, dan sekarang kita cek apakah ini aman atau tidak dengan cara cek domainnya di Google, lalu membandingkan dengan surat pembaca atau keluhan-keluhan pengguna internet. Nah, di Google juga tidak ada keluhan mengenai jasa si penerjemah tersumpah.com.
Oke, saya akan cari menggunakan kata kunci lain. Saya tidak temukan mengenai masalah dari penerjemah tersumpah di Google. Coba saya ganti kata kuncinya lagi. Untuk kata kunci ini silakan dirubah-rubah sendiri aja. Bisa menggunakan berbagai kata kunci yang lain untuk memastikan bahwa memang tidak ada masalah dengan si penjual jasa. Di Google Business dia nggak ada, jadi saya tidak bisa lihat reviewnya orang di Google Business bagaimana. Nah, ini saya bisa lihatkan ini Google Business, tapi Google Business ini tidak bisa jadi acuan, makanya saya nggak mau pakai ini kecuali ada reviewnya. Kalau ada reviewnya, boleh dilihat reviewnya bagaimana. Nah, ini kita tidak temukan untuk jasa penerjemah tersumpah, nggak ada. Mereka nggak bikin. Oke, jadi saya anggap baik yang pertama JITS maupun penerjemahtersumpah.com ini bisa dipercaya untuk menerjemahkan dokumen yang dipakai untuk UO People. Oke, sekian. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Informasi ini kan bisa berubah karena hasil pencarian di Google juga bisa berubah-ubah tergantung dari algoritmanya. Tapi bisa coba dicek seperti cara yang tadi saya gunakan. Silahkan cek sendiri menggunakan kata kunci penerjemah tersumpah. Sama seperti tadi, diulang aja videonya kalau memang masih bingung. Kalau sudah ketemu, jangan lupa dicek websitenya. Ini kan udah ada hasilnya. Nah, ini hasilnya udah berubah lagi. Tadi JITS yang pertama, sekarang bukan yang pertama dia. Nah, JITS-nya turun ke bawah kan. Silakan dicari aja. Cek websitenya. Apakah websitenya sudah lama dibuatnya atau belum. Kalau sudah lama, baru boleh dicek apakah ada keluhan tidak mengenai jasanya. Apakah ada yang dirugikan atau tidak mengenai jasa penerjemah tersumpah tersebut. Kalau tidak ada, maka boleh digunakan jasanya untuk menerjemahkan dokumen yang harus dikirimkan ke UO People. Sekarang sudah nggak harus dikirim lagi ke UO People, sorry, tapi diupload. Oke, sekian videonya, semoga berguna.